Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ke-8 bulan Dzulhijjah ini kita masih bisa berkumpul melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat subuh berjamaah, dan insyaallah dalam keadaan berpuasa semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menyempurnakan segala kekurangannya. Amin Allahumma amin. Dan hari ini, pagi ini, jamaah haji sedang bahkan sejak tadi malam sudah mulai bergerak menuju padang Arafah untuk melakukan wukuf di Arafah. Semoga pada waktunya nanti kita yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji. Amin ya Allahumma amin. Salawat beriring salam terlimpah curahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktunya nanti semoga kita semua diberikan syafaat oleh beliau dan bisa bersama-sama tinggal abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, tentang puasa Arafah. Insyaallah, jika tidak ada halangan, tanggal 9 Dzulhijjah yang jatuh pada esok hari merupakan hari untuk kita berpuasa Arafah. Ada sedikit mungkin keraguan di kalangan kita jamaah kaum muslimin, atau bahkan saya pernah melihat video seorang ustadz dari ormas tertentu yang mengatakan puasa itu hari Sabtu Arafah karena mengikuti wukuf wukuf di Arafah. Kan katanya enggak masuk akal. Wukuf di Arafah Sabtu, kita puasa Arafahnya hari Minggu. Tidak ketemu. Seharusnya ikut dengan wukuf di Arafah. Cuma herannya ini yang puasa Arafah di hari Sabtu, lebarannya hari Senin. Jadi Minggu ini hari apa kira-kira? Minggu ini hari apa kira-kira ya? Nah, ini yang saya ingin sampaikan dan tegaskan jamaah sekalian. Pertama, hilal antara negara satu dengan yang lain, apalagi dengan jarak hampir 10.000 kilo, sudah barang tentu ada potensi kuat perbedaan ru'yatul hilal dalam melihat hilal. Itu satu. Yang kedua, dan ini yang menjadi jawaban intinya, sebetulnya tidak ada hubungan kaitan antara puasa Arafah dengan wukuf di Arafah. Meski namanya sama-sama Arafah, kebetulan saja namanya sama-sama Arafah, tapi sebetulnya tidak ada kaitan. Jadi bukan karena jamaah haji wukuf di Arafah, kita yang tidak haji puasa Arafah, bukan itu alasannya. Tidak ada hubungan. Dari mana diketahui tidak ada hubungan? Dari sejarah. Dr. Ahmad Sarwat punya tulisan cukup bagus menguraikan ini. Jadi umat Islam itu disyariatkan berpuasa Arafah di tahun kedua Hijriah. Nabi hijrah ke Madinah, tahun pertama belum ada puasa Arafah. Di tahun kedua barulah
turun syariat banyak hal, diantaranya puasa Arafah, termasuk Idul Adha. Idul Adha itu lebaran itu baru ada di tahun kedua Hijriah. Sedangkan ibadah haji itu disyariatkan di tahun ke-9 Hijriah. Bahkan Nabi Muhammad baru berangkat haji di tahun ke-10. Ya, bahkan kalau kita baca sirah Nabawiyah, pulang dari haji 3 bulan berikutnya Nabi meninggal dunia. Enggak, kurang lebih jarak 100 hari jarak hajinya Nabi sampai wafat. Makanya haji Nabi disebut dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan, karena tidak lama dari itu meninggal dunia. Nah, dari sejarah ini bisa disimpulkan bahwasanya Nabi dan para sahabat sudah puasa sejak tahun kedua, jamaah haji belum ada. Jangan jamaah haji, syariat hajinya belum turun. Ini menunjukkan tidak ada keterkaitan antara puasa Arafah dengan wukuf di Arafah. Toh Nabi sudah puasa di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, 7 tahun. Ya, beliau berpuasa Arafah di saat tidak ada umat Islam yang wukuf di Arafah karena syariatnya belum turun. Jadi memang nggak ada kaitan. Jadi yakinlah besok kita sebagai warga Indonesia berpuasa Arafahnya di hari Minggu, ya, jatuh tanggal 16. Hari ini puasa Tarwiyah atau puasa mutlak di bulan Dzulhijjah. Baik, ini satu hal berkaitan dengan Arafah. Yang kedua, tentang puasa Arafah ini seputar pahala atau ganjaran yang Rasulullah informasikan kepada kita, bahwasanya siyamu yaumi Arafah ini yukaffirus sanatal madiyah was sanatal baqiyah, menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Nah, ini mohon diperhatikan ini Pak, yang ngantuk-ngantuk ini puasanya lancaknya serius puasa. Jadi beberapa hari yang lalu ada seorang mahasiswa bertanya pertanyaan yang sedikit nakal, tapi wajar. Dia bertanya, Ustadz, itu betul kalau kita puasa Arafah digugurkan dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang? Oh iya, betul, itu sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Kalau menggugurkan dosa 1 tahun yang lalu masuk akal Ustaz. Soalnya kita lah bermaksiat, sudah melakukan dosa. Nah, ini bagaimana Allah memberikan jaminan ampunan untuk 1 tahun yang akan datang, sedangkan kita belum melakukannya. Nah, dan memang itu sabdanya. Kata, ya udah kalau kita kena maksiat setahun ke depan, nak berencana kalau kita kena maksiat, karena sudah dapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk 1 tahun yang ke depan. Itu pertanyaan Gen Z memang itu Pak, modelnya. Kalau Bapak ini kan generasi apa ya? W apa Y Bapak ini? Kalau yang Gen Z itu agak nakal. Kalau kita dulu apa Pak? Kalau disebutkan kiai kita, ada sebut hadis Nabi, sami'na wa ata'na. Sudah percaya, lakukan sudah. Aku khawatir kaget Bapak besok ini bangunkan bujangnya atau anak gadisnya sahur nak sahur. Puasa apa Pak? Puasa Arafah. Apa dia puasa Arafah nih? Apa dia pahalanya? Nah, Bapak sebutkan hadis tadi. Dia bertanya, berarti aku boleh maksiat apa Pak setahun ke depan nih? Oh jangan. Cak mana lah kira-kira Bapak menjelaskannya? Dan ini pertanyaan dari mahasiswa ke kami. Saya, oh iya juga. Pertanyaan yang logis dan wajar ya, kita nggak bisa marah, itu pertanyaannya masuk akal. Saya berikan tawaran jawaban ya, mungkin semoga bisa memuaskan yang bertanya. Yang pertama, ya, ada 2 langkahnya untuk bisa menjawab ini. Yang pertama, kita sampaikan dulu yang
dosa yang diampuni Allah dengan puasa Arafah sudah barang tentu yang dimaksud adalah dosa kecil. Kalau dosa besar, tidak mungkin hanya dengan puasa. Uang berzina, uang bunuh, durhaka sama orang tua, riba, macam-macam, puasa Arafah selesai urusannya, tidak. Kalau itu, karena dosa besar hanya dengan taubatan nasuha. Tapi yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Mana dosa kecil? Kencing tidak cebok, misalnya. Duduk di pinggir jalan, jengok betino, main mata dikit nih, gitu misalnya. Dosa-dosa kecil. Terucap kalimat yang nyindir temennya, dan lain sebagainya. Dosa-dosa semacam inilah yang diampuni Allah dengan keberkahan puasa Arafah. Baik 1 tahun yang akan datang, ya, 1 tahun yang lalu ataupun 1 tahun yang akan datang. Lalu, nah ini kunci jawabannya nih Pak. Budak tadi kan, aku nak maksiat kalau mak itu setahun ke depan. Nah di sini kita perlu sampaikan, nak, tapi dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa besar karena 1 dari 4 alasan minimal. 1 dari 4 alasan. Salah satunya adalah merencanakan dengan sengaja. Jadi kalau kamu sekarang, kalau itu aku nama maksiat baiklah setahun, berarti kan sudah merencanakan. Dengan dia merencanakan, lalu nantinya dieksekusi, dilakukan maksiat tersebut, na'udzubillah, itu secara otomatis dosa kecil yang dia lakukan itu menjadi dosa besar. Kalau sudah menjadi dosa besar, maka puasa Arafah tidak bisa memberikan ampunannya. Tidak bisa menjadi wasilah sebagai ibadah yang mengampuni dosa-dosa kita. Jadi jangan coba-coba, kalau itu aku nama maksiat lah setahun ke depan. Ya, saya sempurnakan 4 hal tadi. 1, merencanakan dengan sengaja, israr dalam bahasa Al-Qur'annya, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu namanya israr. La saghirata ma'al istighfar la kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika diiringi dengan istighfar, tidak ada dosa kecil jika dikekehkan, direncanakan dengan sengaja niat bermaksiat. Nggak ada istilah dosa kecil kalau sudah diiringi dengan sifat israr tadi. Yang kedua, dosa kecil menjadi besar itu dengan mujaharah, dipamerkan, ditampakkan depan umum. Nah, ini menjadi dosa besar. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afah illa al-mujahirin. Seluruh umatku insyaallah akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah kecuali yang memamerkan dosanya, yang menampakkan, menjaharkan dosanya. Itu dosa kecil menjadi dosa besar. Yang ketiga, diulang terus. Istiqomah maksiat. Bapak Ibu pernah dengar istilah atau hadis Nabi yang menyebutkan, marartu biqabraini wa sami'tu annahuma mu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir, amma ahaduhuma kana la yastabri' min al-bawl wa amma ath-thani kana yamshi bainan nasi bin namimah. Ya, kata Rasulullah, kita pernah melewati 2 kuburan, ya, dan kami mendengarkan penghuninya diazab oleh Allah. Arti azab itu sampai didengar Nabi. Padahal bukan karena dosa besar. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Tidaklah mereka berdua ini diazab oleh Allah karena dosa besar. Dosa kecil, tapi sering dilakukan. Apa itu? La yastabri' minal baul. Tidak cebok kalau kencing. Dalam riwayat lain, la yastatir. Enggak menutupi dirinya kencing pinggir jalan. Nah, ini membuat dosa kecil menjadi besar. Yang keempat, karena meremehkannya. Meremehkan, weh jangan melakukan dosa itu. Kecil ini, tidak apa kali. Sifat sikap meremehkan semacam ini, dosa kecil berubah menjadi
dosa besar. Kira-kira jelas Pak, insya Allah. Insya Allah. Lain kali sahurnya jangan jam 2 Pak, jadi ngantuk. Sahur itu menjelang subuh. Insya Allah. Tapi kalau ditegur ngangguk juga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang ingin juga kami sampaikan. Terkait ada informasi dan menjadi fenomena di mana banyak masjid tahun ini pengurusnya mengeluh atau sedikit ya mengeluhkan, Ustaz, jumlah kurbannya berkurang nih tahun ini. Aku nggak tahu di masjid ini berkurang nggak Pak Wardi? Belum tahu. Biasanya hamil besok. Oh, sapi juga belum tahu berapa. Apalagi yang belum tahu nasibnya. Tambah jadi ini. Sudah terasa kurang Ustaz ya. Tapi panitia standby Ustaz ya. Itu hampir di semua masjid yang saya isi, sampai saya mau ada pernah ngisi di saya punya kajian tasawuf ya, atau kajian bis Ustaz. Mohon maaf Ustaz, kajian tasawufnya kagak Ustaz. Motivasi jamaah biar kurban galau Ustaz, kata yang jauh kurban katanya sedikit tahun ini. Lanjut tasawuf ganti kurban. Jadi dipesenin kami ya sudah. Nah, apa sih sebetulnya yang membuat penurunan jumlah kurban itu? Ya, faktor utama mungkin adalah faktor ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Saya yakin tidak sedang baik-baik saja Pak ya, sedang sulit semua. Ya, banyak yang sedang sulit. Walaupun ada yang mengatakan ekonomi kita meroket, biarkanlah faktornya tidak meroket, nyungsep ini Pak. Ya, sedang tidak baik-baik saja. Semoga jamaah di sini tidak termasuk ya. Insya. Nah, kalau faktor yang ini saya tidak bisa ngomong, bukan wilayah kami untuk memberikan solusi. Tapi ada faktor-faktor lain yang berkaitan dengan pemahaman agama yang ingin saya luruskan atau memberikan pemahaman. Yang pertama Pak, ada orang tidak berkurban itu dia katakan, aku kan orang tidak mampu Ustaz. Aku orang yang tidak mampu. Dalam pikiran dia, dugaan saya, mampu dalam pikiran dia adalah kaya. Padahal mampu dalam bab kurban itu, bahkan dalam setiap bab itu berbeda-beda Pak. Mampu di bab haji, istita'ah namanya, itu disebut mampu kalau punya biaya haji, punya kesehatan jasmani, rohani, plus punya jaminan keselamatan dalam perjalanan. Itu disebut mampu. Dan yang mampu semacam ini kena kewajiban haji. Yang kedua, mampu misalnya di bab zakat misalnya. Disebut mampu itu kalau punya harta ya melebihi dari 85 gram emas ya, 58 gram emas sampai ke atas. Ya, anggaplah punya duit 90 juta hari ini. Kena kewajiban zakat. Bahkan zakat fitrah lain lagi. Zakat fitrah itu disebut mampu kalau punya beras 2,5 kilo. Walaupun masih ngontrak, asalkan anaknya ada makanan untuk lebaran, kebutuhan pokoknya terpenuhi, dan dia punya beras 2,5 kilo, kena kewajiban zakat fitrah. Nah, apa sih makna mampu dalam bab kurban ini? Apa yang disebut mampu itu, Pak? Saya yakin kayaknya bapak-bapaknya termasuk yang kena sebetulnya. Kena untuk yang terkena perintah kurban. Disebut mampu itu Pak, bahasa saya ini bahasa untuk memudahkan saja ya. Kalau bapak, ibu punya duit 2,5 juta atau 3 juta nganggur, maka bapak kena perintah kurban. 2,5 juta atau 3 juta. Nganggur Pak ya? Maksud Pak ya, duit nganggur itu maksudnya
Maksud kami itu selama 4 hari lebaran dengan tasyrik tadi, kebutuhan makan anak terjamin. Kemudian ya kebutuhan pokok lain selama 4 hari, bukan setahun ke depan. Aman tuh. 4 hari. Aman, dan bapak masih punya simpanan 2,5 juta atau harga kambing sekarang anggaplah 3 juta. Maka bapak sebetulnya sudah kena perintah berkurban. Dan bapak sudah dianggap mampu oleh Allah untuk berkurban. Nah, ini yang kadang-kadang saya coba bapak balik dari sini, jingok saldo di nih ya nih. Aduh juga 10 juta nih. Pajak beli kambing itu pasti kok. Tapi ini soal iman, Pak. Saya nggak bisa paksakan. Ya, saya hanya bisa menyampaikan saja. Seharusnya, bukan seharusnya, sunnahnya berkurban. Sunnahnya berkurban. Kalau punya uang 3 juta nganggur. Saya bacakan kitabnya, jadi ini bahasa dalam kitabnya ya. Sebetulnya bapak udah percaya sama saya, cuma kayaknya belum ngangguk-ngangguk ini. Jadi belum ngangguk-ngangguk dari tadi, masih apa ya itu Ustaz? Nah, ya sudah, aku bacakan yang ini. Oke. Nah, ini orang yang terkena kewajiban atau perintah ya, perintah berkurban. Ada 3 syaratnya: muslim, baligh akal, istita'ah. Apa yang dimaksud istita'ah? Wa dzalika an yakuna al-muslimu yamliku qimatal udhiyah. Adalah seseorang disebut mampu jika dia memiliki uang untuk bisa membeli hewan kurban. Dan uang yang dia miliki melebihi kebutuhan nafkah dirinya dan nafkah yang dalam tanggungannya. Nafkah ya, wa bima yazidu an nafaqatihi wa nafaqati man tajibu alaihi nafaqatuh. Fit ta'am, makanan, kiswah, pakaian, dan tempat tinggal. Berapa lama jaminan makanan nafkah itu? Tiwala yaumil 'idi wa ayyamit tasyrik. Selama hari lebaran dan 3 hari tasyrik. Bapak 4 hari berapa kebutuhannya? Anggaplah sehari 200.000. Berarti 4 hari 800. 1 juta, 2 juta misalnya. 2 juta. Dan bapak ada saldo lagi 3 juta nganggur. Bismillah, Pak. Bismillah, kurban. Nah, ini menjadi faktor kenapa kurban di Indonesia tidak semeriah sebetulnya. Meriah nontonnya ya banyak. Yang kurban yang maksudnya. Kalau di Arab itu, Pak, ya bukan karena kita bukan Arab nih. Oke, kalau ada yang sensitif dengan Arab. Di Asia Tengah itu, Pak, yang nonton dikit, yang kurban banyak. Bahkan sampai setiap rumah itu nyembelih kurban. Bayangkan. Nah, kita ya semoga ini termotivasi dengan ini. Saya tidak betul, memang hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang diberikan Allah kemampuan berkurban, tetapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dia dekati masjid kami. Sebegitunya tekanan itu, harapan Nabi pengen umatnya itu kurban biar bisa berbagi kepada tetangganya. Saya kemarin ditanya atau 3 hari yang lalu, ada seorang TNI, Ustaz, aku agak kesinggung juga dengan penjelasan Ustaz. Kesinggungnya bukan kesinggung marah, aku jingok di mau saldo Pak, bisa aku beli kambing Ustaz rupanya. Nah, cuma masalahnya sih kok Ustaz, bulan 10 nih aku nak bayar utang. Bulan 10 nak bayar. Sebelum saya jawab, saya katakan, Pak, mohon maaf ya Pak, ini soal iman sebetulnya. Kira-kira Bapak yakin tidak Allah nunjuk rezeki sampai bulan 10 itu? Kalau tidak yakin, tidak usah kurban. Tapi kalau Bapak yakin Allah bakal ngasih rezeki, kurban lah. Oh yakin lah Pak Ustaz, tidak mungkin Allah tidak nanya. Sudah, bismillah. Ya, bismillah. Ustaz, kayak habis hari raya
minta daftar nama yang kurban Ustaz ya. Kalau jumlahnya tidak bertambah, berarti ceramah kami ini kasih manfaat hari ini. Ay kate pengaruh Ustaz. Ya. Itu faktor yang soal pemahaman yang mungkin kenapa kurban di kita tidak begitu semarak. Bahkan ini faktor setiap tahun sebetulnya. Faktor yang kedua, ada ucapan begini, kenapa tidak kurban? Udah Ustaz tahun kemarin. Udah Ustaz tahun. Padahal perintah kurban itu setiap tahun. Berbeda dengan akikah, berbeda dengan ibadah haji yang seumur hidup sekali. Tapi kalau kurban ini setiap tahun. Sebagaimana Allah setiap tahun menunjuk kita rezeki, bahkan tiap hari Allah menunjuk kita rezeki, ya setiap tahun juga kita berkurban. Kalau Bapak ada niat begitu Pak, insya Allah itu salah satu pemancing datangnya rezeki yang lapang itu Pak. Dari hari ini, ya Allah tahun depan aku nak kurban lagi. Ya Allah tahun depan aku nak kurban lagi. Ada rezekinya. Tapi ngebatin begitu saja enggak, mana mancing rezeki. Ini juga menjadi faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, ini juga soal pemahaman. Ya. Ustaz, satu kambing kan cukup untuk satu keluarga, betul. Nah, pemahaman ini yang kemudian, ya sudah kalau suaminya sudah berkurban, istrinya tidak usah, anaknya tidak usah. Cukuplah istri, karena satu kambing cukup untuk satu keluarga. Betul nggak sih, satu kambing itu cukup untuk satu keluarga, mewakili satu keluarga? Kan kita dari dulu, dari kiai-kiai kita mengatakan satu kambing itu satu orang. Kok sekarang sering dengar satu kambing cukup untuk satu keluarga? Dua kalimat itu dua-duanya benar. Baik yang mengatakan satu kambing untuk satu orang ataupun kambing untuk satu keluarga, dua-duanya benar. Cuma pemahamannya yang perlu dijelaskan. Jadi berkurban itu Bapak Ibu, hukumnya sunnah kifayah. Sunnah apa Bapak Ibu? Kifayah. Seperti halnya ada istilah fardu kifayah, di sunnah juga ada istilah sunnah kifayah. Ada fardu ain, di sunnah juga ada sunnatu ain. Ya. Nah, kita coba jelaskan fardu kifayah. Fardu kifayah kan anggaplah komplek di sini ada yang meninggal dunia. Ya, maka mengurus jenazah itu fardu kifayah, artinya satu komplek ini terkena kewajiban mengurusi jenazah. Anggaplah jumlahnya 100 orang. Apabila 30 sudah mengurusi jenazah, sudah mensolatinya, gugur nggak Pak terhadap yang lain yang 70 tadi? Gugur Pak ya. Itu namanya fardu kifayah. Pertanyaannya, yang dapat pahala siapa Pak? Yang 30 apa yang 70? Yang 70 dapat pahala enggak Pak? Enggak ngurus, dia enggak ngurusin jenazah nih. Enggak dapat. Berarti yang dapat cuma 3. Oke. Kalau Bapak Ibu paham yang ini, coba kita praktekkan di kurban. Kurban itu perintahnya ke satu keluarga. Kalau tadi sholat jenazah satu kampung, kalau kurban itu ditujukan ke satu keluarga. Jika salah satu keluarganya sudah ada yang berkurban, gugur. Anggaplah 5 orang, suami, istri, anak 3. Suaminya berkurban, maka gugurlah terhadap istri dan anak-anaknya. Tapi pertanyaannya, yang dapat pahala siapa Pak? Ya suaminya. Ini yang dimaksud. Jadi kalau ada ustadz mengatakan satu kambing cukup kok untuk satu keluarga, betul. Cukup untuk menggugurkan perintah. Adapun jika ada guru ustadz kita mengatakan satu kambing untuk satu orang, maksudnya untuk mendapatkan pahala. Dua-duanya benar. Jelas kira-kira Pak? Oke. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, ini 30 orang sudah sholat jenazah. Tidak lama datang lagi rombongan 20 orang. Masih boleh nggak Pak dia sholat jenazah? 20 orang ini masih boleh nggak sholat jenazah lagi? Masih boleh. Walaupun sudah gugur kan? Sudah gugur sebetulnya atas mereka yang 20. Tapi kalau dia mau sholat masih boleh Pak? Masih boleh. Masih dapat pahala? Masih dapat. Nah,
Suaminya sudah berkorban, gugur istrinya, gugur anak-anaknya untuk perintah kurban. Tapi kalau mereka mau nambah, boleh Pak? Masih boleh? Masih boleh. Dapat pahala? Dapat pahala. Nah, pemahaman yang ini nih yang mungkin tidak sampai. Dikira kalau sudah mewakili ya sudah, gugur, buat apa lagi nak kurban? Tadi gugur. Padahal masih, meski gugur, masih disyariatkan dan masih mendapatkan pahala. Kira-kira jelas Pak ya? Dan faktor yang terakhir kenapa membuat kurban itu tidak meriah, tidak banyak ya jumlahnya. Dan ini kunci dari semuanya. Iman. Iman ya, untuk taat kepada Allah, melawan, mohon maaf, rasa pelit dan hitung-hitungan. Nah itu yang gejolak memang. Kurban kagak bulan 7 nak bayar UKT mulu anak-anak. Pak Farudin nih nak bayar UKT beliau ini bulan 7 banyak pula. Nah itu. Ada hadis walaupun lemah ya dalam hadis qudsi, wahai hambaku, jangan kau menuntut aku memberi rizki kepadamu besok. Karena aku juga tidak pernah menuntutmu untuk sholat besok. Ya dalam hadis qudsi yang lemah ya. Jangan kau nuntut, jangan gelisah. Gitu ya. Sehingga kau menuntut aku untuk memastikan rezeki itu besok datang kepadamu. Sebagaimana aku tidak menuntutmu untuk sholat. Bapak memang dituntut sholat zuhur besok. Ya enggak, sampai azan zuhur kan. Sampai ada azan zuhur, Bapak baru diminta Allah sholat. Kalau belum, sekarang nih, kita enggak dituntut sholat zuhur. Kenapa kita nuntut rezeki makan siang? Kurang lebih begitu maksudnya. Jadi, bismillah, sekali lagi. Ini Pak, semua penjelasan saya ini berfaedah atau tidak, tinggal kemampuan kita melawan rasa. Ya saya tidak dalam posisi memaksa atau apa, karena punya pertimbangan masing-masing Mbak ya, lagi-lagi punya pertimbangan. Tapi kalau alasannya yang menghalangi gitu hanya karena hitung-hitungan nian, sayang nian itu, maka bismillah lah, kata Rasulullah SAW, la yajtami' fi qalbi mu'min al-iman wal bukhl. Tidak akan pernah bertemu di dalam hati seorang muslim iman dan sifat pelit. Gak akan ketemu itu Pak. Kalau pelitnya kuat, imannya geser. Kalau imannya yang kuat, pelitnya yang geser. Ya bukan pelit sebetulnya. Ya tadi, nggak salah, udah cukup lah tahun lalu lah. Sering nih aku kurban, misalnya dan lain sebagainya. Insya Allah. Itu baik Pak Farudin. Ya dan yang lain. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada masukan lain, ada Ustaz faktor lain misalnya ya yang mempengaruhi biasanya Pak, dan ini yang saya sampaikan, begitu ada panitia masjid atau pengurus masjid, Ustaz kaki materinya tolong motivasi jamaah Ustaz ya. Ini saya nggak ada pesanan Pak ya dari Pak Farudin ya, ini murni fenomena yang sedang terjadi. Ada masjid misalkan berpesan tolong Ustaz materinya motivasi jamaah kurangnya tahun ini Ustaz. Saya kadang-kadang menyampaikan dulu, mohon maaf Pak ya, jangan sekedar berturunnya kurban itu dibebankan tugasnya kepada ustadz yang menceramah. Kadang-kadang introspeksi pengurus, faktor pengurus, panitia yang tidak profesional, apalagi na'udzubillah tidak amanah, membuat orang tidak mau berkurban. Ini menjadi faktor. Ada jamaah, Ustaz aku tuh alhamdulillah Ustaz, tiap tahun aku kurban di masjid, aku nggak sebut ya. Tapi aku tidak pernah ditanya, tidak pernah jatahnya, tidak pernah dikasih jatah. Apalagi nak ditanya, aku tuh pengen ditanya Ustaz, Pak Haji nak galak bagian mananya? Itu kan hak Pak, hak orang yang berkurban menentukan dia mau bagian mana. Dan berapa yang mau dia bawa pulang, itu hak dia. Dia bawa semua aja boleh Pak. Dalam fikih itu sah-sah saja.
kambing jadi 15 kantong, 15 basnya, mohon maaf panitia ya, aku nak ngemik galon misalkan. Itu sah Pak. Cuma pesan saya kalau ada yang kayak gini, tolong dicatat namanya Pak. Tahun depan kalau dia datang lagi, potong dewek baik kau tuh. Kebanget ya. Kalau secara kacamata fikih, ya hak dia yang punya dia itu Pak. Makanya nggak bisa masjid mengeluarkan uang kasnya untuk dia Pak, untuk bantu dia, karena itu pribadi dia, itu barang punya dia. Kita hanya ngebantu. Nah, ini bisa jadi faktornya karena tadi akhirnya dia Bapak Haji tadi, akhirnya aku nggak pernah situ lagi, malu juga aku, masa aku minta-minta. Aku tuh berharap panitia mengabari aku, Pak ini hewannya insya Allah besok kami eksekusi. Bapak ada nggak kira-kira bagian yang nak diminta misalnya? Nabi itu paling senang di bagian paha. Ya itu, dan itu haknya. Pak aku minta kepala sih Pak. Bukan minta, sebetulnya punya dia itu Pak. Ya kita kasih. Nah, ini bisa jadi menjadi faktor orang tidak mau berkurban karena, atau sebaliknya, bukan orang yang nggak mau berkurban Pak. Panitianya nggak galak jadi panitia. Kenapa? Kapok dengan netizen. Ada masjid sampai hari ini belum kurban lagi. Kenapa nggak ngadain? Bingung juga kami Pak. Masjid besar, warga kami banyak. Sapi ini kan kadang 2, 3. Dibagi tanggung. Ya Pak ya, dibagi tanggung. Tapi kami bagi. Nah yang nggak dapat ini, dia kan dengar, ya dia masjid nih, sembelih-sembelih baik dengarnya, tapi nggak pernah nyampe rumah. Nah netizen yang semacam ini Pak ngomongnya setahun. Nggak dapat sekali, tapi ngomong kemana-mana, cuma masjid itu kan. Akhirnya kapok pengurus itu. Ya. Kira-kira jelas Pak ya. Macam-macam lah faktor. Pak Ustadz yang jadi dilema itu cuma datang ngasih 1 kambing, si kok itulah warganya 100. Akhirnya kami tolak. Jangan sebetulnya Pak. Ada triknya. Ya. Tetap sembelih, masak bareng-bareng Pak. Makan di jamaah masjid yang rajin sholat. Sudah. Izin sama yang kurban. Pak ini kan dibagi tidak mungkin Pak. Paling cuma 17 orang warga kita nih, 100. Kagak iri ribut. Mak mana lah kita masak baik bareng-bareng kambing ini. Ya. Bapak sedekahkan ke kami proses. Kagak malam subuh ada pengajian pula di masjid kita nih. Kita makan kambing bareng-bareng pagi. Nah, itu lebih baik daripada ditolak. Solusi baik itu Pak. Kalau bisa pas jadwal kami Baik, jemaah sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Ya, jika ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan, dipersilakan. Yang pertama, hewannya. ya, karena memang kebanyakan orang itu cuma tahu bahwa hewan kurban itu lanang. Lalu kita juga boleh ya. Nanti memang agak lebih murah. Nah, saya nyari yang Pino lebih murah, tapi lebih ternyata jatah yang berkorban seperti itu ya bukan mutlak ya. Iya. Berkorban boleh minta semua. Bisa. Tahun depan kita suruh Potong dewek. Ya karena ada yang berkorban minta lagi kupon gitu. Ini ya. Tapi sudah kali putuskan ya, bolehlah kita lagi kupon gitu ya, 7 kupon gitu ya. Ini saya bacakan hadisnya Pak ya, langsung hadisnya sahih, diriwayatkan Abu Daud dan banyak lagi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Anil ghulami syatan wa anil jariyati syah." Ini berbicara tentang akikah. Untuk wa hadza fil aqiqah fayadullu ala jawazi fil udhiyah. Ini di akikah, dikiaskan dengan yang di akikah pada bab berkurban, disamakan.
Karena kurban itu ya hampir sama dengan akikah. Cuma ya ada di sini disebutkan wali anna lahmad dzakar atyab wa lahmul unsa artab. Disebutkan dagingnya hewan, tapi daging hewan betina artab, lebih lembut. Ya. Jadi boleh, itu satu. Yang kedua, sepertiga itu hanya, pertama begini Pak, prinsipnya itu yang harus diketahui. Kurban itu saya misalnya, saya ini kurban, ini kambing saya Pak. Kalau di Arab Pak, itu hampir nggak ada panitia di masjid nyembelihin kurban saya. Yang ada saya, ya, enggak masing, memang sukanya bareng-bareng, apa galau-galau itu bareng-bareng. Kedua, yang kurbannya sedikit dari yang nonton, dibawalah itu ke masjid, panitia, masjid buat panitia. Itu sebetulnya masjid itu siapa sih? Pengurus itu siapanya yang berkurban? Wakil. Bapak itu yang pengurus jadi wakil saya, tolong bantu saya. Nah, begitu mau dibagi, pisahkan kaki bagian depan untuk yang berkurban. Sisanya bagi. Itu kalau dia mesan. Ya. Itu awalnya. Namun, ya ini kan soal hukum Pak ya. Kalau kebijaksanaan memang bagusnya sepertiga. Lebih afdol lagi. Ini paling afdol nih untuk yang berkurban. Dia nyicip saja Pak. Cukup. Ya, ada yang memang ya, kakek tolong ya aku nitip ya, untuk mamang aku, untuk ponaan, untuk ini. Habis Pak kalau itu buat bapak baik, kalau dia galau kan. Jadi boleh. Nah, makanya saya terapkan di masjid tempat kami itu, yang berkurban didata, dimasukkan ke grup WA agar komunikasinya gampang, termasuk untuk jika ada mohon informasinya, jika tidak kami akan bagikan. Berikutnya kami tanya lagi Pak, kulit biasanya kami sebagai panitia tidak memotong-motongnya dan dibagi-bagi, tapi masih utuh. Bagaimana, apakah mau diambil atau mau disedekahkan? Rata-rata mau disedekahkan memang, tapi itu harus ada akad di awal. Harus jelas ini nak diberikan kepada panitia atau kepada seseorang tertentu dengan jalur sedekah tadi. Setelah itu mau dijual ya silahkan saja. Nggak ada masalah. Yang penting jangan masih status milik yang kurban dijual atau dijadikan upah. Itu yang nggak boleh. Makanya Pak, ini saran saya ya sebagai panitia. Ini yang sangat lagi saya galakkan di masjid tempat kami tinggal. Usahakan yang panitia keluar lagi dari istilahnya aturan. Ya, cuma masalahnya kadang-kadang yang ngaji, yang rajin sholat, tidak galak jadi panitia. Yang galak jadi panitia, tidak galak ngaji. Lengkap memang Pak. Akhirnya win-win solution ya Pak. Ini untuk setahun ini saya praktekkan di. Kita pisahkan pos-pos yang membutuhkan ilmu. Sama pos, karena dia punya pegangan. Ya, itu idealnya. Nah, ini saya yakin nggak di sini Pak. Ini di masjid lain saya ceritain. Masjid lain yang jadi panitia itu yang nggak ngaji, yang nggak muncul setahunan, muncul galau kalau saya panitia galau. Tapi memang guyup, mereka punya kemampuan biasanya. Baik, itu kurang lebih. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Mungkin di rumah ini kan banyak kan jual kambing. Ini banyak survei, itu nanya dulu gitu ya. Ini berapa? Oh ya jelasin. Pas kita mau kan nanya, pas mau pulang pagi itu dikurangi langsung harganya lumayan 500.000 gitu. Nah jadi mungkin kalau kita nawar, itu masuk beli gitu. Kan lumayan. Kita baru surveinya dia ngurangi 500.000. Iya. Itu yang kedua. Dosa perang tadi ya, walaupun dosa kecil mungkin orang itu sudah istirahat, tapi dia bilang cerita masalahnya ini termasuk cerita yang dosa perang. Iya. Baik. Yang pertama masalah nawar kambing ya.
Itu manusiawi sekali itu. Ya, manusiawi sekali menawar kambing ya. Tetapi kalau saran saya, kalau kita rezekinya lagi melimpah, harganya tidak terlalu ya ini signifikan memanfaatkan, kita beli tanpa harus menawar. Kalau saya biasanya sudah menyiapkan dana sekian, nanti saya ngomong sama yang jual ya, kebetulan yang jual Habib pulau, Beb, aku nyari, tolong carikan kambing yang harga sekian, Beb. Sudah dia nyarikan, tidak ada perlu penawar dapat gitu ya. Karena dan itu tidak termasuk pelit ya, tadi itu tidak termasuk pelit. Itu satu hal. Jadi boleh, manusiawi sekali, lumayan 500.000 untuk panitia KG kan bisa juga. Nah, yang kedua masalah memamerkan maksiat dengan dia bercerita dan lain sebagainya. Memang agak-agak, jadi kalau hadisnya saya lengkapi, hadisnya tadi kan kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin ya. Ka'an ya'mala rajul lailan wa asbaha masturan, kata Rasulullah, seperti orang yang bermaksiat di malam hari, enggak ada yang tahu. Pagi hari enggak ada yang tahu dosa yang dia lakukan tadi. Dia cerita, aku tadi malam begini, aku tadi malam begini. Itu termasuk mujaharah. Jadi dia bercerita, aku dulu peminum khamar, aku dulu begini. Nggak boleh sebetulnya. Kecuali di depan orang yang kita ingin memberikan pelajaran sama dia. Ya, aku juga dulu pernah seperti kamu. Cukup, nggak perlu sampaikan, aku juga seperti kamu, malah lebih parah dari kamu. Oh, gini. Nah, malah harus sebutkannya kalau maksiat dia. Padahal Allah sudah tutupi. Jadi cukup menyebutkan 1-2 sebagai ibrah saja, pembelajaran. Ya. Dan ini juga penting Pak mengetahui, kalau ada orang bermaksiat terang-terangan, itu boleh disebutkan namanya dalam satu pertemuan. Jangan kayak orang itu, boleh. Tapi kalau orang yang diam-diam aja, jangan diceritakan. Cukup sebutkan saja. Itu besarnya dosa mujaharah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Cukup Pak? Oh ya. Soal hambatan berkurban tadi. Kayaknya ada lagi pertanyaan lain. Apa dia? Misalnya sebenarnya kita itu sudah punya tabungan kan. Tapi masalahnya tabungan kita ini masuk bank bini. Apa? Jangan kalah nyinggung gue. Bank bini ini biasanya kalau sudah masuk kan, tahu lagi. Ini tahu bininya. Iya. Ya macam-macam lah alasan tadi bulan depan namanya UKT untuk persiapan belanja bulanan. Nah, ada lagi ya, supaya bisa lagi nanti duit yang masuk bank bini. Jadi kita mungkin punya tabungan 5 juta atau 7 juta, dan 4-nya sudah bisa dikeluarkan. Tapi karena sudah masuk bank bini jadi saron itu lagi lah. Iya. Hadir dong ya Pak? Kayak cruiser link ya. Dikat deh kakek. Yo. Bang Bini, boleh juga. Sebelum masuk ke sana, sebetulnya ya, ini pandangan pribadi saya. Setelah banyak konsultasi dari banyak jamaah, sebetulnya seorang suami tidak tepat memberikan semuanya ke Bang Bini. Bapak gaji semua sepenuhnya dikasih ke istri. Berikan saja yang secukupnya untuk nafkah, yang sifatnya rutin. Jika ada kebutuhan di luar rutin, tinggal dia minta ke kita. Karena itu dampaknya, ini saya buat antum pelajaran. Seriusnya enggak dengarnya. Pengalaman. Jadi agar jangan sampai dikit-dikit suami minta, mak beli ini minta. Hilang haibahnya Pak, hilang marwah suami itu. Dek, tolong dek belikan ini, dek tolong belikan ini. Pak, minta terus. Yang lebih sering terjadi, mohon maaf ya, tidak semua ini. Ada tipikal istri yang kalau untuk keluarganya agak omber, untuk keluarga kita agak saro. Jadi bapak mau bantu lanang ini, mau bantu emaknya baik, mikir 1000 kali nak ngomongnya. Dek, maaf deh, aku
aku nak bantu mama nak berobat. Sampai pada duit dia itu simpan, suami itu punya di kantong sendiri. Jadi dan nggak apa-apa suami bersedekah tanpa pengetahuan istri. Itu yang disebut dengan wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afu. Afu itu harta di luar kewajiban nafkah. Boleh ya untuk disedekahkan. Situ Pak ya. Termasuk kurban ya. Bayangkan Pak, nak kurban bayi mikir kaki marah ndak bang bini. Tapi kalau sudah terlanjur, tapi mak mana setiap alhamdulillah uang istri aku ini uangnya baik Ustaz. Dia hemat, soalnya kalau di tangan aku ini boros nih anakku enggak jelas. Istri pacak jaga, pacak ininya, makanya aku serahkan ke enggak apa-apa juga dalam kondisi semacam ini. Nah, mano kira-kira memberikan pengertian pada istri yang semacam ini. Ya, sebetulnya sangat teknis ini ya, tergantung istrinya, jenisnya mak mano jenis istrinya nih. Ya. Kalau bisa ikut ngaji, jadi ya, dibangun keimanannya. Tetapi kalau memang belum siap, jangan dipaksa. Toh yang kurban ini sunnah, terjadinya potensi keributan menjadi itu haram. Jangan sampai demi yang sunnah harus melakukan yang haram. Dan ini saya ingat benar dengan Abu Bakar. Jadi Nabi itu luar biasa sekali ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat mau menyedekahkan semua hartanya, kata Nabi jangan. Istri kamu mak mano, anak kamu mak mano. Artinya Nabi mempertimbangkan istri dan anak. Tapi begitu Abu Bakar menyedekahkan, ya Rasulullah ini ku sedekahkan semua untukmu. Nabi bertanya, untuk anak istrimu apa? Taraktu lahum hubballahi wa hubba rasulih. Aku sudah tanamkan cinta kepada Allah dan Rasul. Ya sudah, diterima gak sama Nabi. Artinya apa Pak? Suami ketika dia mau melakukan sesuatu, lihat, kalau istrinya sudah siap imannya, bismillah. Tapi kalau istrinya, anaknya nggak siap, tahan untuk sesuatu yang sunnah. Kecuali yang wajib. Nah, ini perlu dipertimbangkan ya. Kira-kira Bang Bini ini termasuk yang mana? Ya, kalau dia mengatakan, Pak, dek kurban yuk. Gak apa-apa Pak, ayo kita kurban. Alhamdulillah. Bapak nak apa? Kambing. Jangan kambing Pak, sapi sekalian. Bermarah kalau itu namanya. Habis kebaik Pak, habis kebaik tabungan itu. Nah, marah itu. Nah, jangan. Nah, itu lain cerita. Allahumma rzuqna zaujatan salihah. Semoga istri kita istri yang salihah semuanya. Amin. Malah yang amin yang sudah nikah. Yang amin Pak Farudin paling keras. Amin. Cukup Pak ya, insyaallah. Masih ada? Tidak ada? Insya balik dari sini jingok saldo. Oh iya, aduh. Bismillah. Insya Allah kasih lapang rezeki, kekuatan iman, ikhlas. Allah lapangkan terus rezeki kita dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.